Edisi kali ini kita kembali akan menyaksikan sebuah sajian tontonan bergenre action fantasy yang cukup dapat diandalkan untuk menghibur mata kita, terutama untuk kalian semuanya yang kangen sama penampilan Donnie Yen. Mungkin ada di antara kalian yang sudah tidak asing lagi dengan judul filmnya, Iceman 3D. Tanpa perlu berlama-lama lagi, ini dia Universe Welcome to Rewatch. Film yang dirilis pada tahun 2014 ini sebenarnya merupakan remake dari film Kung Fu Fantasy yang dirilis pada tahun 1989 yang berjudul The Iceman Comet, yang menceritakan pejuang dinasti Ming yang melakukan time travel ke Hong Kong. Film ini sendiri disutradarai oleh Lau Wing Chong, dibintangi oleh Donnie Yen sebagai He Ying, Wang Baoqiang sebagai Shao, Eva Huang sebagai Mei, Simon Yam sebagai Chang, dan ada Yu Kang sebagai Nihu. Karena film ini banyak menyajikan adegan martial art dan komedi, kita tonton dulu filmnya sebelum menyimak alur ceritanya. Siapa tahu ada yang belum paham. Kalau kalian tetap ngeyel, ya udah, sepertinya kalian butuh spoiler warning. Dikisahkan di kota Hong Kong terlihat sebuah mobil box yang sedang dikawal oleh seseorang menuju ke suatu tempat. Dikarenakan sebuah kantongan plastik yang dibuang oleh supir mobil box, mobilnya yang sedang berjalan tiba-tiba remnya blong dan kelistrikan dalam mobil box juga bermasalah. Mobil itu kemudian oleng dan jatuh ke bawah jembatan lalu menimpa sebuah rumah milik kakek tua yang bernama Kakek Pang. Kakek Pang pun kaget melihat kejadian tersebut. Ternyata mobil box itu memuat 3 buah peti kriostatis yang tiba-tiba terhempas keluar dan salah satunya terbuka. Ternyata dari dalam peti tersebut keluar seseorang yang membeku dan berpakaian ala dinasti Ming. Dia adalah He Ying, pengawal kaisar di zaman dinasti Ming. Dia membeku selama 400 tahun lamanya dan kemudian bangkit di era modern. Kakek Pang yang melihat kejadian tersebut kaget lalu bersembunyi. Dia keheranan karena melihat Ying yang bisa melompat tinggi dan kencing dengan semprotan yang luar biasa. Wow. Tiba-tiba sebuah mobil yang tadi mengawal mobil box tersebut berniat untuk mencari informasi, namun kemudian mengurungkan niatnya karena melihat He Ying telah bangkit. Ying lalu mengejarnya, namun kehilangan jejak. Saat itu Ying terkaget-kaget dengan keramaian yang dia lihat karena situasinya sangat berbeda dengan era dinasti Ming. Ketika melihat-lihat keadaan kota Hong Kong, dia lalu memegang sebuah benda yang sebelumnya dia pegang sebelum membeku. Ternyata benda itu adalah penis Dewa Siwa yang biasa disebut lingga. Lingga ini diberikan oleh seorang biksu di India pada tahun 1621. Menurut biksu tersebut, lingga ini adalah kunci untuk mengaktifkan roda waktu emas. Roda waktu emas ini adalah sebuah alat teleportasi yang berasal dari India. Roda waktu emas ini hanya bisa digunakan sebanyak 3 kali untuk melakukan perjalanan waktu atau time travel. Dan ternyata roda emas itu telah digunakan sebanyak 2 kali. Jadi menyisakan sekali saja perjalanan waktu. He Ying yang waktu itu kelaparan kemudian memakan puluhan mangkok mie dan tanpa sengaja memukul 2 orang karena mengira orang itu adalah monster. Kemudian seorang wanita mabuk yang bernama Xiao Mai, namanya lucu, datang mendekatinya. Tapi karena pada saat itu Mei yang memanggilnya sebagai pengawal kerajaan membuat Ying tersenyum dan mengikutinya ke sebuah pesta. Di pesta itu ada seseorang yang memberitahu kepada Ying bahwa dinasti Ming telah jatuh. Mendengar kabar ini, He Ying merasa terpukul. Sementara itu di jalan Wingli di Xiongwan, tampak seorang preman yang sementara melakukan sesuatu dan tiba-tiba datang seseorang yang juga berpakaian sama dengan Ying. Ternyata dia adalah Shao, sahabat Ying dari dinasti Ming. Shao ini juga bangkit dari peti kriostatis. Dia bangkit bersama dengan sahabatnya Nihu. Shao kemudian makan dengan begitu lahapnya, namun makanan tersebut malah ditumpahkan oleh seorang polisi sehingga dia marah dan menghabisi seluruh polisi tersebut. Ketika dia hampir tertembak oleh polisi, datanglah Nihu menyelamatkannya. Nihu lalu merasa bahwa pistol yang dia rebut dari seorang polisi adalah senjata yang hebat. Dia pun berniat menggunakannya untuk melumpuhkan Ying. Ketika itu, Shao dan Nihu dendam kepada Ying karena ketika mereka masih menjadi pengawal kerajaan dinasti Ming, dia menuduh Ying telah berkhianat dan bersekongkol dengan perampok Jepang. Namun keesokan harinya, Mei yang melihat Ying sedang berada di atas atap malah mengira Ying sebagai pencuri. Dan tiba-tiba Ying memukuli teman Mei yang bernama Slender yang waktu itu datang bertamu ke rumah Mei. Slender inilah yang semalam menyampaikan kepada Ying tentang kehancuran dinasti Ming. Ying kemudian mengingat bahwa 400 tahun yang lalu dia dikepung dan dituduh oleh seseorang yang wajahnya mirip dengan Slender sebagai pengkhianat dan bekerja sama dengan perampok Jepang. Sahabatnya Shao dan Nihu kemudian kecewa terhadap dia dan
memutuskan tali persaudaraan mereka. Ying lalu ditangkap dan atributnya sebagai pengawal kerajaan dicabut. Ketika Ying mendengar bahwa semua keluarganya akan dibunuh, Ying marah dan kemudian menghancurkan borgolnya. Dia meminta maaf karena dia tidak bisa membiarkan jika ada orang yang tidak bersalah diperlakukan tidak adil. Akhirnya, satu persatu pasukan dia lumpuhkan. Tapi tiba-tiba badai salju datang hingga dia berseluncur di atas salju namun dikejar oleh Xiao dan Nihu. Pertempuran pun terjadi, namun sayang badai salju menenggelamkan mereka dan kemudian membekukan mereka. Kembali ke era modern, Ying kemudian minta maaf kepada Slender karena dia telah salah memukul orang. Ying juga berniat pergi dari rumah Mei karena Mei tidak mengizinkannya tinggal di sana. Biar tidak mencolok saat keluar rumah, Ying kemudian mengubah penampilannya dengan pakaian yang dia curi dari seseorang. Di tempat lain, di sebuah gedung, seorang komisaris polisi bernama Chong terlihat sedang ngobrol dengan teman bisnisnya yang bernama Mr. Tang. Tadi makanan, sekarang perkakas. Mereka membicarakan masalah truk yang mengalami kecelakaan dan mengakibatkan 3 penghuni peti berhasil kabur. Pada saat itu, Chang marah kepada Mr. Tang karena dia membiarkan supir truk tersebut lolos dan berbicara kepada banyak orang. Sehingga Chang meminta kepada Mr. Tang untuk membunuh supir tersebut. Sementara itu, Mei yang pergi ke klub malam diganggu oleh 3 orang security. Tapi untung saja ada Ying yang kemudian menotok 3 security tersebut sehingga mereka bertiga tidak bisa bergerak. Namun, bos Mei datang dan akhirnya memarahi Mei karena Ying telah melukai security-nya. Mei menyangkal bahwa Ying bukanlah temannya. Bos Mei kemudian meminta rugi kepada Mei, namun dia tidak punya uang. Untunglah ada Ying yang menunjukkan uang emas dari era dinasti Ming untuk membayar ganti ruginya. Mereka pun kemudian ke toko emas untuk menjual uang emas tersebut. Hasil penjualannya diambil oleh Mei sebagian untuk membayar ganti rugi bosnya dan sisanya disimpan oleh Ying untuk biaya hidup. Ternyata pada saat itu Ying juga memakai kalung giok yang dihargai $10 juta, namun Ying tidak mau menjualnya karena Ying telah memiliki uang yang banyak dan Mei membutuhkan uang untuk biaya hidup ibunya di panti jompo. Maka Mei telah memperbolehkan Ying untuk menginap di rumahnya. Di tempat lain, Xiao dan Nihu ternyata telah berteman dengan para preman yang tadi mereka tolong dari kejaran polisi. Melalui gambar sketsa yang digambar oleh Xiao, preman tersebut kemudian diperintahkan untuk mencari Ying. Sementara di rumah Mei, Ying dan Slender mencari berita di internet mengenai desa tempat tinggalnya, yaitu desa Taoyuan. Ying ingin mengetahui apakah keluarganya benar-benar telah dieksekusi oleh kaisar. Namun dia tidak mendapatkan beritanya di internet. Justru yang dia lihat adalah berita tentang dirinya yang bekerja sama dengan perampok Jepang. Ying kemudian marah melihat berita tersebut dan melemparkan medali kerajaannya, kemudian memotong rambutnya. Keesokan harinya, Mei bersama Ying pergi ke panti jompo untuk membesuk ibunya yang sedang sakit. Ibu Mei menderita kelumpuhan dan tidak bisa berbicara. Namun Ying yang melihatnya kemudian mengobatinya dan berhasil. Ibu Mei kemudian akhirnya bisa berbicara dan Mei berterima kasih kepadanya. Ketika tengah malam di rumah Mei, Ying melakukan sebuah ritual dan berjanji kalau dia akan kembali ke dinasti Ming dan menjaga desa Taoyuan serta menyelamatkan keluarganya dari pembantaian. Dan jika dia tidak bisa mewujudkan sumpahnya, maka Ying akan meninggal dengan jutaan luka dan tidak mendapatkan pemakaman yang layak. Ying pun berniat untuk melakukan penyelidikan keesokan harinya. Sementara itu di tempat lain di pusat perdagangan internasional, Chong mengundang Mr. Pang untuk makan bersama. Chong mengundangnya untuk mencari tahu kejadian kecelakaan truk yang menimpa rumah Mr. Pang. Mr. Pang ini kemudian menceritakan kejadian pada saat malam itu, di mana 3 orang asing keluar dari dalam peti. Mendengarkan kabar tersebut, Chong lalu memberikan Pang sejumlah uang dan meminta kepada Pang untuk tidak menceritakan hal ini kepada orang lain dan mengabarinya jika dia melihat ketiga orang tersebut. Di tempat lain di rumah Mei, Ying dan Mei sementara melakukan meditasi. Dalam meditasinya, Ying mengingat perkataan biksu India yang pernah memberinya lingga, yang mengatakan bahwa dia akan mengalami kemalangan di mana dirinya akan hidup lalu mati dan hidup kembali. Namun dia akan hidup di waktu yang sangat lama. Biksu itu juga memberikan 7 bibit datura yang akan memberinya jalan jika bibit tersebut berhasil tumbuh. Ying kemudian menanam bibit tersebut di atas rumah Mei dan menceritakan ramalannya kepada Mei. Sementara itu, Chang yang telah mengetahui bahwa 3 orang dinasti Ming yang berada dalam peti telah bangkit, memerintahkan kepada anak buahnya untuk melakukan identifikasi kamera yang tersebar di kota Hong Kong. Hal ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan ketiga orang tersebut, yaitu Ying, Xiao, dan Nihu. Komisaris Chang juga pergi menemui seorang pakar sejarah yang bernama Profesor Wong. Pada saat itu, komisaris
Komisaris Chang mendapatkan informasi dari profesor tersebut bahwa ada sebuah alat teleportasi di zaman Ramayana yang bisa memindahkan kita kemana saja, yaitu roda waktu emas yang bisa diaktifkan dengan alat bernama Lingga milik Dewa Siwa. Di tempat lain, Ying kembali menuju ke tempatnya pertama kali bangkit. Namun sialnya karena kamera polisi berhasil menangkap jejak keberadaannya dan kemudian bersiap untuk menangkap dirinya. Ying kemudian tiba di rumah Mr. Pang. Ketika Ying menggunakan kamar kecil, kakek Pang ini malah menguncinya dari luar dan memberitahukan polisi yang telah mengepungnya dari luar. Polisi lalu menembaki rumah tersebut, namun Ying berhasil meledakkan kloset di kamar mandi kakek Pang ini. Polisi pun kecipratan kotoran manusia dan momen ini dimanfaatkan oleh Ying untuk kabur. Ketika kabur, Ying tanpa sengaja melihat seorang polisi yang juga dia lihat di malam kejadian ketika dia bangkit, dan Komisaris Chang kecewa karena melihat Ying telah kabur. Pada saat Ying kembali ke rumah Mei, dia mendapati Mei sementara bersedih karena ibunya di panti jompo telah meninggal. Abunya kemudian dibuang ke laut dan Ying juga melemparkan kalung gioknya bersama dengan abu tersebut karena dia telah berjanji kepada ibu Mei untuk memakamkannya bersama dengan kalung giok tersebut. Ying juga menghibur Mei agar dia bisa kembali berbahagia dan menjalani kehidupan selanjutnya. Sementara itu di Dewan Legislatif, Ying melihat Tuan Tang sementara berbicara di depan Dewan, tapi kamera pengintai kembali mengidentifikasi keberadaannya. Polisi pun kembali bergerak untuk menangkapnya. Tuan Tang juga terkaget-kaget melihat keberadaan He Ying di sana dan kabur mencari perlindungan. Tang pun akhirnya berhasil selamat. Namun He Ying tidak kehabisan akal. Dia lalu melakukan teknik perubahan wajah agar kamera pengintai tidak mengenalinya. Dia juga memakai seragam polisi agar rencananya berjalan mulus. Ying pun kemudian memasuki markas besar polisi. Pada saat berada di dalam, Ying berpapasan dengan kakek Pang yang ternyata mendapatkan uang dari Komisaris Chang. Ying kemudian mencuri uang milik kakek Pang tersebut dan menyumbangkannya untuk orang yang membutuhkan. Tanpa masalah yang berarti, Ying berhasil masuk ke ruangan tempat Tuan Tang disembunyikan. Dia pun lalu menghajar Tang dan membongkar penyamarannya. Ying memaksa Tang untuk memberikannya informasi mengenai alasan dia mengirimnya dari Cina ke Hong Kong. Karena tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, maka Ying mematahkan kedua tangan dan kedua kakinya. Lagi-lagi Ying teridentifikasi oleh kamera ruangan VIP Mabes dan polisi datang mengepungnya. Untung saja Ying berhasil melompat keluar jendela dan terjun ke bawah. Komisaris Chang yang melihat Ying kembali lolos lagi-lagi marah dan menemukan Tang bersembunyi di dalam lemari. Di malam harinya, Shao berkunjung ke sebuah bar untuk mencari tahu keberadaan Ying. Ternyata Mei juga berada di bar tersebut. Teman Mei lalu melihat sketsa gambar yang dibawa Shao dan mereka mengatakan bahwa gambar itu mirip pacar Mei sehingga menanyakan kepada Mei, namun Mei menyangkalnya. Beberapa saat kemudian, handphone Mei berdering dan ternyata Ying lah yang menelponnya. Wajah Ying pun terlihat di handphone tersebut dan disaksikan oleh Shao. Shao kemudian bermaksud memukul Mei, namun untung saja Ying tiba untuk menyelamatkannya. Perkelahian sengit, dua sahabat ini pun tidak bisa dielakkan lagi. Namun ternyata Shao tidak bisa menandingi kemampuan Ying dan berhasil kabur darinya. Tiba-tiba Nihu datang menembaknya dan mengakibatkan Ying pingsan. Sebelum Nihu mendatanginya, Mei berhasil membangunkan He Ying dan kemudian melompat ke jendela. Mei yang melihat Nihu datang kemudian pergi dan ternyata dia kembali datang dengan mengendarai sepeda motor dan menabrak Nihu hingga pingsan. Mei kemudian membawa Ying ke sebuah rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Ternyata Nihu juga dirawat di rumah sakit itu. Dokter yang memeriksanya juga terheran-heran dengan struktur darah dari Ying dan Nihu yang mirip dengan makhluk luar angkasa. Sementara itu, polisi kembali berhasil mengidentifikasi Ying sehingga mereka mengetahui keberadaannya. Mei yang kemudian melihat kehadiran Shao di rumah sakit tersebut mencoba membawa Ying keluar dari rumah sakit itu. Nihu ternyata berhasil sadar dan Mei kemudian menyuntiknya hingga kembali pingsan. Untung saja polisi yang datang malah melangkap Nihu dan mengira Ying hanyalah imigran gelap. Namun Shao berhasil menghabisi seluruh polisi yang menangkap saudaranya, yaitu Nihu. Sementara itu Mei berhasil membuat Ying sadar dari pingsannya. Ketika siuman, Ying menyadari kalau lingganya ternyata telah diambil polisi. Dia lalu kemudian mengejar polisi tersebut menggunakan sepeda motor. Sementara Shao dan Nihu juga melihat Ying di rumah sakit tersebut dan kemudian mengejarnya menggunakan sebuah mobil. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Ying mengejar mobil polisi sedangkan Shao dan Nihu mengejar Ying. Sementara itu polisi berhasil menghalangi jalan Ying dengan membuat kemacetan di sebuah jembatan. Ying pun kemudian berhenti lalu menaiki kuda yang ada di sebuah truk untuk mengejar polisi yang membawa lingganya. Ying berhasil mengempaskan polisi tersebut keluar dari mobilnya. Namun tiba-tiba Shao dan Nihu mendatanginya dan mereka pun telah mendapatkan senjata dari mobil box yang mereka kendarai. Perkelahian sengit pun kembali terjadi.
terjadi. Sementara Mei sibuk menyelamatkan korban kecelakaan dan mengevakuasinya. Ying yang saat itu sendirian melawan keganasan dari Shao dan Nihu berhasil bertahan walaupun tangannya harus terluka akibat menahan sabetan pedang dari Shao. Ketika perkelahian ketiganya masih berlangsung, datanglah Komisaris Chang dengan menggunakan helikopter. Chang lalu menembakkan sebuah panah yang bisa menyebabkan seseorang yang terkena akan pingsan dan tidak sadarkan diri. Panah tersebut kemudian mengenai bahu Ying dan pada saat Nihu kembali menyerang Ying, Ying lalu melemparkan panah tersebut dan akhirnya tertancap di leher Nihu yang menyebabkannya pingsan. Menyadari ada mobil yang akan menabraknya, Ying lalu menyelamatkan hidup Nihu dan pada saat itu Shao menyaksikan aksi penyelamatan Ying tersebut. Mobil pun saling bertabrakan dan salah satunya menabrak Ying dan menyebabkannya jatuh ke laut. Shao yang melihat Ying jatuh ke laut berlari dan berusaha untuk menyelamatkannya. Shao juga terjun ke laut untuk mencari tubuh Ying. Polisi pun berusaha mencari Ying dan Shao di dalam laut, namun mereka tidak menemukannya. 3 hari kemudian di penjara Stanley, Komisaris Chang ternyata menghabisi penjaga dan hendak menyelamatkan Nihu. Rupanya Nihu mengenali Chang sebagai Yuan Long. Ya, Chang adalah Yuan Long yang juga merupakan sahabat tertua mereka dari dinasti Ming. Yuan Long juga pada saat itu kecewa kepada Ying yang dianggapnya berkhianat dan membunuh istrinya, Yan Ying. Shao dan Nihu juga berada di sana dan berusaha memukuli Ying. Pada saat itu, Ying tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh ketiga sahabatnya itu. Ying telah dipasung dan dicopot atributnya dan mengatakan bahwa dia bukanlah pengkhianat dan tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan oleh Yuan Long kepadanya. Namun Yuan Long tetap tidak percaya. Dia tidak menyangka kalau persahabatan mereka berempat sejak masih kecil harus terpisahkan karena pengkhianatan Ying. Sementara itu, Mei masih terus menantikan Ying di tepi pantai. Di akhir film terlihat Ying yang tenggelam ternyata masih hidup dan 3 bulan kemudian dia bersama dengan Yuan Long berhasil menemukan roda waktu emas yang akan membawa mereka kembali ke dinasti Ming. Kalau dibandingkan dengan film originalnya yang diarahkan oleh Clarence Fox, sebenarnya film tersebut menghasilkan koreografi aksi dan chemistry yang luar biasa di antara para pemerannya. Sementara Iceman 3D yang didukung dengan begitu banyak teknologi yang mumpuni di eranya, nyatanya malah mengalami kemunduran sebagai film remake dari film originalnya. Yang lebih mengesalkannya lagi, film ini ternyata dibagi menjadi 2 film, di mana film sequelnya nantilah akan kita bahas. Donnie Yen sendiri merupakan daya tarik utama dari film ini, yang mana kita tahu dia itu ahli dalam menangani aksi-aksi yang dilakukannya dengan begitu indah dan mudah. Namun ketika harus berhadapan dengan sisi komedi dalam sebuah proyek, performanya malah semakin menurun. Dari sisi performance komedi, mungkin satu nama yang bisa menjadi kandidat yang terbaik adalah Seng Ki-hwan atau Eva Huang sebagai Xiao Mei. Sementara setting cerita dari film ini menunjukkan bagaimana manusia dari zaman kuno yang harus beradaptasi dengan dunia modern dengan lokasi yang tentu saja berbeda dari yang mereka kenali. Setting cerita serupa yang bisa kita lihat dalam film Captain America The First Avenger. Sebagai sebuah sajian film fantasi, penggunaan efek CGI dalam film ini bisa dibilang tidak jelek-jelek amat, tidak bagus-bagus amat juga. Ada terlihat beberapa penggunaan efek yang agak lemah di beberapa part, namun itu tidak merusak secara keseluruhan film ini. Yang paling mengganggu sebenarnya adalah dari sisi komedi yang disajikan. Jatuhnya terlalu datar dan ya, lagi-lagi Mei merupakan satu-satunya yang bisa mendapatkan spotlight untuk urusan ini. Satu-satunya karakter yang berhasil membuat kita tertawa. Secara keseluruhan, ini adalah sebuah sajian film aksi fantasy yang menarik dan menyenangkan untuk ditonton, terutama buat kalian yang mencari hiburan untuk martial art. Namun sayangnya, lagi-lagi kehadiran Donnie Yen dalam film ini sebagai aktor besar tidak begitu banyak membantu. So, Universe, bagaimana menurut penilaian kalian? Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan terima kasih buat kalian yang sudah join membership community kita. Dan berikut adalah nama-namanya. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.